Bapak, Ibu, kakak adik, dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Memasuki bulan ke-7 kita stay at home. Saya berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mau mengingatkan apabila tidak ada kebutuhan yang sangat penting, kita tetap tinggal di rumah. Dan apabila harus keluar rumah, kita terapkan protokol kesehatan dengan bermasker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, kita duduk yang sopan, kita siapkan Alkitab kita, baik buku maupun handphone, dan kita siapkan hati dan pikiran pada ibadah yang akan kita ikuti pada hari ini. Kita akan memulai dengan pujian yang akan dibawakan oleh tim Praise and Worship. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, kakak adik, dan teman-teman sekalian untuk ikut memuji di rumah masing-masing. Selamat menikmati. Selain diramput
umur hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku percaya janji-Mu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan menolong hidupku. Oh Yesus, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya janji-Mu, iya dan amin dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Demikian pujian dari tim Praise and Worship. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dengan hati. Saya percaya kita semua sudah sangat diberkati. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun seperti biasa, kita akan melakukan Bible Prophetic terlebih dahulu. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan teman-teman sekalian untuk mengangkat Alkitab di tangan kita dan ikuti bersama saya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya, biarlah dimanapun saudara berada saat ini, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang membuat dunia semakin khawatir dan semakin takut, tetapi saya percaya keberadaan kita saat ini karena Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menjaga dan memelihara keberadaan hidup saudara dan saya hingga saat detik ini. Kesempatan saat ini, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, penolong kami yang hidup, Yesus yang kami tinggikan dan kami puji. Saat dan detik ini kami
memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu sangat besar, Engkau sungguh sangat teramat baik, sehingga Engkau tetap pelihara dan menyertai kehidupan kami hingga saat dan detik ini. Saat dan kesempatan ini juga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang adalah kehidupan, firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelumnya kami mohon Roh-Mu yang kudus melawat, menjamah hati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga firman dan kebenaran-Mu yang akan disampaikan boleh dimengerti, dipahami, dan pada akhirnya dilakukan dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau tutup bungkus, Engkau urapi, Engkau penuhi, dan Engkau perlengkapi dengan hikmat, kuasa, otoritas, dan pengurapan yang khusus daripada-Mu Tuhan turun di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menyampaikan firman dan kebenaran-Mu, dan banyak orang diberkati dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk masuk dalam perenungan firman dan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, 1 bulan yang lalu kita sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam kampanye bulan yang lalu, yaitu blessing atau berkat. Dan firman Tuhannya kita pelajari daripada kitab Pengkhotbah, ya, kitab Pengkhotbah. Dan intisari daripada kampanye berkat atau blessing ini, saudara, di sana kita memahami bahwa sesuatu yang berada di luar Tuhan sifatnya sia-sia. Sesuatu yang berada di luar Tuhan sifatnya tidak ada guna. Sesuatu yang berada di luar Tuhan adalah tidak berfaedah. Sesuatu yang berada di luar Tuhan adalah kebinasaan. Tetapi kontrasnya, saudara, terhadap sesuatu yang berada di luar Tuhan dan di dalam Tuhan, maka sesuatu yang berada dalam Tuhan sifatnya adalah keselamatan, kehidupan, berkat, membawa dampak, dan memuliakan Tuhan. Itu adalah kilas balik, ya, sedikit kilas balik atau refleksi singkat daripada kebenaran firman Tuhan kampanye yang kita sudah uraikan 1 bulan yang lalu. Ya, sekalipun saya baru 22 hari, ya, hari yang ke-22. Kenapa? Saya lebih jatuh cinta lagi dengan kitab Pengkhotbah ini dengan satu maksud, ya, untuk saya pelajari ayat demi ayat berdasarkan frase dan kasus Ibrani yang benar dan relevansinya dalam kaidah dan bahasa Indonesia, sehingga saya bisa menemukan makna yang tepat, sehingga saya tidak bisa menafsir secara alegoris dan pada akhirnya berorientasi pada penyesatan, ya. Nah, saudara-saudara, 1 bulan ke depan ini kita akan bersama-sama membahas dan menguraikan satu tema yang sudah dirilis oleh Bapak Gembala senior kita, yaitu Bapak Pastor David, yaitu judulnya adalah baik, ya saudara. Nah, baik di sini ini berbicara tentang sikap hati, ya, sikap hati yang bersedia untuk menerima arahan, menerima nasihat, menerima proses, ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara,
kampanye kita 1 bulan ke depan yang bertema atau berjudul baik ini didasarkan dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 2 kitab. Yaitu kitab yang pertama adalah kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu yang berikut ya, kitab Injil Yohanes ayat yang pertama atau ayat 1 sampai dan ayatnya yang ke-27. Saudara, Tuhan akan membawa kita untuk kita masuk lebih dalam di dalam kampanye baik ini, untuk kita belajar dan memahami maksud-maksud, rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah bertindak, kita tidak salah melakukan hal-hal yang menurut kita benar padahal menurut Tuhan salah. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dan ayat yang ke-6, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara dapat membaca dan menyimak, mengikuti di dalam hati, dan saya akan bacakannya bagi kita. Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, memeliharanya, yang melakukannya dalam kehidupannya, dan membawa berkat dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setelah kita membaca perikop ini, khususnya Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dan ayat yang ke-6, saudara, kita memahami bahwa yang dikatakan seorang tukang periuk, ya, dia akan membentuk tanah liat seturut apa yang dia mau. Seorang tukang periuk, dia akan memproses tanah liat untuk menjadi bejana yang baik sesuai dengan rencananya. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa dari seorang Yeremia, saudara, ketika Tuhan berfirman kepadanya dan pergi untuk mengamati seorang tukang periuk, bagaimana sang tukang periuk ini memproses, membentuk tanah liat untuk menjadi bejana. Dan saat yang sama juga Yeremia pergi dan benar, tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Sang tukang periuk ini sedang membentuk tanah liat, lalu diamati oleh seorang Yeremia. Ya,
saudara-saudara, nah untuk menghasilkan sebuah bejana yang baik, ya, maka tidak gampang saudara. Karena apa? Ya, banyak proses, banyak hal yang harus dipersiapkan. Yaitu yang pertama ya persiapan tanah liat. Ya, harus ada tanah liat. Ya. Kalau sang tukang periuk sudah ada, maka dia mempersiapkan tanah liat. Dan tanah liat tersebut juga harus ditempatkan kepada meja kerja, lalu diputar untuk bisa tepat pada tempat yang benar supaya dapat dibentuk dan tidak salah. Nah, saudara, dalam bagian ini saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari sekian langkah proses sebuah tanah liat untuk menjadi bejana yang indah, maka dalam bagian ini saudara, kita akan membahas dan menguraikan dua hal, ya, dua hal yang Tuhan akan membawa kita untuk kita boleh diproses dan kita belajar untuk lebih memahami maksud-maksud rancangan Tuhan, ya, dan karya Allah yang terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, nah saudara, di dalam kampanye kita bulan ini kita akan membahas ya banyak hal untuk kita mengerti esensi dasar dari hidup saudara dan saya di dunia ini untuk apa saja. Ya, sehingga kita menemukan yang benar, yang pasti, ya, bukan yang ragu-ragu, tetapi di dalam Tuhan kita mau menemukan sesuatu yang pasti, ya, yang pasti dan yang jempol, yang luar biasa, ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah proses kehidupan, ya, proses kehidupan. Nah, dalam ayat yang keempat tadi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, ini adalah kedaulatan Tuhan, ya. Secara teologis saudara, kita harus memahami, ya, ini analogi dan ilustrasi. Kasus ini, sang tukang periuk adalah Tuhan sendiri, ya. Dan tanah liat itu adalah kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita harus mengerti dan memahami bahwa hidup manusia ini adalah proses, ya. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah cara yang instan ketika saudara dan saya mengambil komitmen percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara secara pribadi. Tidak ada cara yang instan yang Tuhan janjikan. Tetapi semuanya harus melewati proses. Ya. Proses itu ya tidak gampang saudara. Kita lihat ayat yang keempat ini saudara, luar biasa. Kenapa? Jika sang tukang periuk dia membentuk tanah liat dan tidak seperti yang ia maksud, dia akan membongkar, dia akan merombak, dan dia akan membentuk tanah liat itu dengan bentuk yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda juga. Kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, apakah kita sudah bersedia untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan? Apakah kita sudah sadar
Apakah dari seluruh eksistensi hidup kita, kita menyadari bahwa hidup kita sudah relakan hati dan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan? Atau kita masih mengeraskan hati kita? Hati kita masih digembok, masih terkunci. Ini yang harus kita sadari, saudara, bahwa hidup ini adalah proses. Nah, bagaimana Tuhan mau memproses saudara dan saya untuk menjadi suatu bejana yang indah, suatu bejana yang mulia, suatu bejana yang cantik, yang luar biasa, yang dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Sang tukang periuk itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang menciptakan saudara sendiri. Ya. Nah, saudara, kita sebagai tanah liat, kita tidak pernah, ya, tanah liat tidak pernah berkata kepada sang tukang periuk, oh bentuklah aku seperti ini, ya, aku mau jadi seperti ini, ya. Nah, oleh karena itu sang tukang periuk yang akan membentuk tanah liat itu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita pahami dari konteks ini? Dari konteks ayat ini dan perikop ini, saudara, berbicara tentang kerelaan hati, hati yang siap, hati yang terbuka. Makanya di dalam kampanye baik ini, saudara, kita akan lebih dalam, lebih banyak kita akan belajar untuk memahami apa yang Tuhan membuat dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak meraba-raba, ya, kita tidak tafsir secara sembarangan, secara alegoris belaka, tetapi yang kita lakukan, yang kita buat adalah kita melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, hidup kita adalah suatu proses. Karena itu, apakah saudara sudah membuka hati saudara, sudah merelakan hati dan hidup saudara untuk diproses oleh Tuhan? Mari kita, ini adalah suatu pertanyaan secara retorika, supaya kita renungkan, tidak boleh dijawab tetapi renungkan, apakah saya sudah membuka hidup saya selama ini? Hati saya, apakah saya sudah buka untuk Tuhan, supaya Tuhan memproses saya seturut kehendak dan rencananya, sehingga pada akhirnya dikenal di dalam satu istilah teologi yang keren, dikatakan predestinasi Allah berdasarkan predeterminasinya. Ya, saya ulang sekali lagi, predestinasi Allah berdasarkan predeterminasinya. Dan jika saya sederhanakan lagi dalam satu kalimat yang sederhana, pemilihan Allah di dalam kehidupan saudara itu hanya berdasarkan rencana agungnya yang indah dan mulia. Ya. Oleh karena itu kita tidak punya andil, saudara. Semuanya hanya anugerah. Semua hanya kasih karunia. Hari-hari ini apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Jangan katakan bahwa apa yang saya sudah terima dari Tuhan, atau apa yang Tuhan sudah buat untuk saya. Tidak. Ya. Apakah kita sudah buka hati dan hidup kita untuk Tuhan proses seturut kehendak dan rencananya? Karena ini juga berbicara tentang free will, saudara. Ya. Free will yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kehendak bebas, free will itu. Ya. Jadi jika seseorang mengeraskan hatinya, maka dia berdoa juga hidupnya bagaikan tanah liat yang mengeras dan susah dibentuk oleh sang tukang periuk. Dan setiap doa-doanya, bisnis, usahanya, segala apapun akan mengalami kemerosotan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Keluarga berantakan, kacau. Jadi mari kita pahami kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Orang-orang yang punya hati yang siap, orang-orang yang punya hati yang bersedia untuk menerima arahan, proses, itu adalah orang-orang yang hidupnya akan maksimal di dalam Tuhan.
Itulah sebabnya saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau membawa kita untuk lebih dalam, supaya kita lebih sungguh-sungguh memahami satu maksud dan tujuan ilahinya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sehingga pada akhirnya kita menemukan yang sebenarnya. Apa yang saudara cari di dalam hidup ini? Ya. Apakah saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah saudara hidup untuk berdoa atau berdoa untuk hidup? Ya. Jawabannya saudara sendiri yang akan menjawab dalam hati dan hidup saudara. Hidup adalah proses. Ya. Jadi mari buka hati saudara. Ya. Relakan hati saudara. Ya. Berserah kepada Dia. Biarlah Dia sendiri dengan maksud dan tujuannya yang mulia. Dia mau memproses kita seturut kehendak dan rencananya. Dan ketika Dia sudah memproses kehidupan kita, maka apa yang Dia sudah proses, yang sedang Dia proses dalam kehidupan kita hari-hari ini, satu kali kelak kita akan melihat dampaknya. Kita akan menyaksikan hasilnya dalam kehidupan kita satu kali kelak. Itulah sebabnya saudara, kita harus memahami dan mengetahui secara pasti bahwa rencana Tuhan itu adalah ya dan amin. Tapi bagi yang sungguh-sungguh dan hati yang rela, hati yang haus untuk merespon firman-Nya, ya. Hidup adalah proses. Ya. Jadi dalam menjalani hidup saudara dan saya di dunia ini, selalu ada proses. Tidak ada cara yang instan. Ya, tadi saya mengatakan bahwa hidup ini adalah proses. Ya, tidak ada cara yang instan dalam menjalani kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari dan kita lakukan adalah membuka hati dengan hati yang siap, hati yang rela untuk menerima arahan, untuk diproses sesuai dengan maksud dan kehendak Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, lalu hal yang kedua yang harus kita uraikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, tadi yang pertama adalah proses kehidupan, ya. Lalu yang kedua sekarang ini adalah rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan. Didasarkan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-21 dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dari ayat ini saudara, kita memahami bahwa sang tukang periuk memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk memproses, membentuk tanah liat sesuai dengan ide dan keinginannya. Segala pemahamannya, ide, keinginannya itu akan dituangkan di dalam membentuk tanah liat itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, hal yang kedua yaitu rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan berdasarkan Roma 9 ayat 21 saudara, bahwa hidup kita tidak ada cara yang instan. Dan rancangan Tuhan terus dan senantiasa, Tuhan selalu dan senantiasa merancang yang kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara dan saya.
hal ini yang harus kita pahami, ya. Sehingga di hari-hari ini, di dalam menjalani hari-hari kita, terutama di PSBB total yang ya DKI ini, kota DKI ini, DKI Jakarta ini, memang kita lihat bahwa kondisi hari demi hari semakin mengkhawatirkan dan menakutkan. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah kita memahami, kita tahu, kita mengimani bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Ya. Jadi bagaikan sang tukang periuk, dia akan memproses tanah liat, dia akan membentuk seturut yang dia mau. Nah, Tuhan merancang kehidupan yang luar biasa dalam saudara dan saya, supaya kita memahami maksud dan kehendaknya yang mulia. Saudara-saudaraku, dalam konteks ini kita memahami bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah pada waktunya. Kampanye bulan yang lalu kita sudah menguraikan, sudah membahas tentang Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, artinya Tuhan selalu merencanakan segala sesuatu indah pada waktunya. Namun yang terjadi dalam hidup ini adalah kita sebagai manusia yang terbatas dalam karsa pikiran tidak dapat menyelami maksud dan rancangan Allah yang sempurna secara komprehensif dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita di dalam kampanye ini kita akan membahas Yeremia dan juga Injil Yohanes pasal 1 pasal 15 ayat yang pertama sampai dan ayat yang ke-27. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang siap untuk diproses dan dibentuk, ya, hidupnya akan lebih maksimal di dalam Tuhan sesuai dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-8. Ya. Bahwa hidupnya sudah berada dalam Tuhan dan dia akan maksimal, dia akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Tetapi bagaimana dengan orang yang berada di dalam Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah? Ya, dipotong lalu akan dibuang, dibakar. Hari-hari ini apa yang kita sudah buat? Apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan sedang memproses kita terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga, usaha, bisnis, rumah tangga, dan juga pekerjaan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Ini yang harus kita pahami, saudara, sehingga kita tidak salah melangkah, tetapi kita menemukan maksud dan kehendak Dia dalam hidup kita, dan kita tidak salah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hidup ini adalah sebuah proses dan rencana Tuhan indah pada waktunya. Maka saya juga sangat-sangat percaya bahwa saudara dan saya pasti akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa 1 bulan ke depan di dalam renungan kampanye baik di dalam firman-Nya, yaitu Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6 dan Yohanes 15 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-27. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, perlu kita memahami bahwa arti daripada nama Yeremia sendiri adalah Tuhan meningkatkan. Dan arti daripada Yohanes sendiri adalah Tuhan yang maha baik. Ya. Dengan mengerti arti daripada kedua tokoh ini, saudara, mari imani, buka hati saudara, imani dan realisasikan dalam kehidupan saudara, sehingga Tuhan bisa membuat saudara dan saya meningkat dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga,
dalam hal usaha dan pekerjaan, dan hidup kita bisa membawa dampak yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan siapa? Ya tentunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita puji adalah satu-satunya Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Itu Tuhan yang harus kita puji dan sembah di sepanjang hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik sesuai dengan arti dari nama Yohanes juga, yang akan membuat saudara untuk baik, memperbaiki, memulihkan, merestorasi keadaan keluarga saudara, ekonomi saudara, bisnis dan pekerjaan saudara, masa depan kehidupan saudara. Tuhan akan memulihkan, memperbaiki, merestorasi, dan Tuhan akan meningkatkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, ingat dua hal yang kita sudah pelajari, bahwa sang tukang periuk yaitu Tuhan sendiri yang mau membentuk kehidupan saudara dan saya. Maka syaratnya kita harus punya hati yang rela, punya hati yang siap untuk diproses. Ya. Karena apa? Baik di sini berbicara tentang keadaan saudara. Dia mau untuk membuat keadaan kita baik dan lebih maksimal di dalam Dia, sesuai dengan kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-8 ini yang tadi saya katakan. Ya. Jadi dengan demikian saudara, maka mari kita lebih lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sekali lagi saudara, mari selamat menikmati Tuhan yang meningkatkan kehidupan ekonomi, keluarga, rumah tangga, bisnis dan usaha saudara. Dan selamat juga menikmati Tuhan yang maha baik yang akan memperbaiki, memulihkan, merestorasi kehidupan keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, kerohanian dan ekonomi saudara. Dan hidup saudara dan saya boleh maksimal di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara 1 bulan ke depan dalam kampanye ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dua hal yang telah kami pelajari, bagaimana seorang tukang periuk membentuk tanah liat yang baru berupa gumpalan untuk diproses dan dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah, sebuah bejana yang luar biasa. Maka kami menyadari ya Tuhan, bahwa dua hal yang telah kami proses, yaitu rencana Tuhan atau proses dalam kehidupan ini dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh lebih maksimal dalam terang kasih Tuhan sesuai dengan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dan lebih maksimal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari persiapkan hati saudara untuk kita boleh menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkatlah kedua tangan saudara dengan penuh iman dan terimalah anugerah dan berkat daripada tempat yang maha tinggi. Pulanglah ke dalam rumah tangga saudara, pulanglah ke dalam pekerjaan saudara, pulanglah ke dalam bisnis dan keluarga saudara.
Ingatlah firman Tuhan, milikilah hati yang terbuka, hati yang siap untuk diproses dan dibentuk, untuk menjadi suatu bejana yang indah, untuk tujuan dan maksud Tuhan yang mulia. Mari terima berkat dan anugerah. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mengajarkan kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, setiap saudara dan saya yang percaya, mari sama-sama katakan amin.